Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Jaya. Hari ini kita sharing berbagi tentang berbagai macam ilmu. Terutama hari ini adalah saya ingin berbagi tentang disiplin. Ada 4 disiplin sukses yang bapak-bapak, ibu-ibu harus ketahui. Dan disiplin adalah merupakan sesuatu yang sangat dasar sekali ketika kita ingin sukses. Tanpa disiplin itu nggak akan bisa terjadi kesuksesan. Dan jangan lupa, disiplin itu hanya akan dimiliki oleh orang-orang hebat. Dan orang-orang hebat itu adalah bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Ada 4 disiplin sukses yang sama-sama nanti kita akan bahas di grup-grup di seluruh Indonesia, ya, grup-grup di Mutib. Kita akan bahas satu persatu. Judulnya adalah 4 disiplin sukses. Ini adalah warisan yang luar biasa dari guru saya, ya. Dan mudah-mudahan hari ini sudah terbukti dan saya melakukan itu luar biasa. Dan hari ini saya akan berbagi kepada Anda apa 4 disiplin sukses itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, 4 disiplin sukses yang pertama adalah menjadi pembelajar terbaik. Seseorang yang ingin sukses adalah dia harus menjadi pembelajar terbaik. Bagaimana Allah menurunkan Al-Quran dan surat yang pertama adalah Iqra. Itu adalah sebuah isyarat bahwa kita harus belajar. Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi. Itu harus belajar, dan belajar. Namun permasalahannya tidak semua orang itu suka untuk belajar. Tidak semua orang suka untuk belajar. Hanya orang-orang tertentu yang menjadi pembelajar terbaik. Makanya tidak aneh, bapak-bapak, ibu-ibu. Hari ini pebisnis di Indonesia kecil sekali. Tidak sampai daripada 1%. Ya, dan kebanyakan mereka masih memiliki banyak alasan untuk belajar. Saya mengambil contoh kisah yang luar biasa tentang Imam Ghazali Muda. Suatu saat Imam Ghazali Muda mendatangi seorang guru dan dia mengatakan, "Wahai guru, aku ingin belajar. Tolong ajarkan aku." Sang guru mengatakan kepada Imam Ghazali Muda, "Oke, kalau kamu pengen belajar, sekarang tugas kamu adalah copot baju kamu." Dengan penuh patuh kepada sang guru, dicopotlah baju. "Guru, aku sudah mencopot bajuku. Apa yang harus aku lakukan?" "Setelah kamu mencopot bajumu, maka yang kedua adalah kamu lihat lantai ini." "Iya guru, tolong pel pakai bajumu." Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu semua, ini adalah pembelajar sejati. Ini adalah sebuah contoh yang luar biasa buat kita semua. Bagaimana keikhlasan daripada Imam Ghazali Muda. Dia mau belajar, dia mau mencopot bajunya, dan dia mau mengepel lantai ini. Apa makna daripada kisah ini? Makna daripada kisah ini adalah ketika kita menyiapkan diri kita untuk belajar, maka kosongkanlah gelas. Kosongkanlah kesombongan pada diri kita. Kesombongan itu adalah merupakan sebuah penghalang kita untuk maju. Kemudian ada 2 hal. Ilmu ini akan sampai kepada orang tersebut. Akan terjadi sebuah transfer hidayah. Yang pertama, gurunya tersebut adalah harus ikhlas ketika dia menyampaikannya. Dan yang kedua, yang menerima pun juga harus ikhlas. Kalau 2 ini terjadi, maka akan terjadi sebuah transfer hidayah. Nah, inilah yang dibutuhkan. Bapak-bapak, ibu-ibu semua perlu dipahami bahwa ilmu itu ada 2. Yang pertama adalah ilmu yang hanya sekedar lisan. Ilmu tersebut bermanfaat hanya sebagai wawasan. Dia tidak menghujam kepada hati. Dan yang terpenting adalah ilmu yang kedua. Yang kedua adalah ilmu yang dia menghujam kepada hatinya, masuk ke dalam tulang-tulangnya, masuk ke dalam darahnya, dan ilmu tersebut diamalkan. Inilah sesuatu yang luar biasa. Dan hanya sedikit orang yang berilmu yang mampu mengamalkan ilmu tersebut. Ketika kita pengen sukses, ada 4 disiplin sukses. Yang pertama adalah disiplin diri. Disiplin diri itu juga ada 4. Yang pertama adalah menjadi pembelajar terbaik. Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang hari ini pengen sukses,
maka siapkanlah untuk menjadi diri pembelajar yang terbaik. Kenapa? Hari ini Mutib insya Allah mulai membuat sebuah program bahwa 2 tahun ke depan, binaan kita, insya Allah dalam 2 tahun ke depan, itu akan, target kita akan omset Anda itu harus naik minimal 10 kali lipat. Dan kemudian kita akan membina teman-teman semua menjadi pebisnis yang kuat. Ya, karena banyak hari ini pebisnis yang sudah 2 tahun, 5 tahun, bahkan sudah puluhan tahun bisnisnya nggak kemana-mana. Yang tumbuh bukan bisnisnya, yang tumbuh adalah masalahnya. Kenapa? Salah satunya mereka tidak menerapkan 4 disiplin sukses. Dan 4 disiplin sukses yang kita sharing hari ini, ya, ini adalah sudah terbukti banyak orang yang sudah melakukan dan berhasil. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, inilah ya mengapa nanti kita target kita dalam 2 tahun ke depan kita akan bina teman-teman semua untuk bisa menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik. Jadi yang namanya sukses itu bukan kita melakukan hal-hal besar, bukan. Orang yang hebat, orang yang luar biasa, bukan yang memindahkan gunung, bukan orang yang memindahkan sungai, bukan. Bukan hal-hal besar yang mereka lakukan. Orang yang sukses adalah orang yang melakukan hal-hal kecil, tapi dengan semangat besar. Dan itu yang dibutuhkan bagi seorang pebisnis ketika pengen sukses, menjadi pembelajar terbaik, dia semangat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa kita perlu belajar? Ya. Dan bukan hanya belajar, ada 4 hal. Ada support system yang harus Anda miliki ketika pengen sukses. Yang pertama, support system tersebut adalah yang pertama, Anda harus punya mentor bisnis. Ya. Kalau pengen Anda sukses tapi tidak punya mentor bisnis, itu sulit sekali. Ya, mentor bisnis adalah orang yang mengarahkan kemana Anda jalan. Ya, mentor bisnis adalah orang yang punya pengalaman, dia pernah gagal di sana dan juga dia pernah sukses. Tapi saya berharap Anda untuk mencari mentor bisnis itu harus hati-hati, karena banyak juga orang yang hanya bisa mengarahkan tapi dia tidak punya bisnis. Itu hati-hati. Mentor bisnis Anda adalah orang yang betul-betul punya track record dan dia punya bisnis. Yang kedua, yang harus kita miliki selain mentor bisnis adalah mentor spiritual. Mentor spiritual ini sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali. Banyak orang yang baru mulai sukses karena spiritualnya lemah, maka dia kemudian melakukan hal-hal yang naudzubillah min dzalik. Itu banyak terjadi. Dan yang ketiga, bapak-bapak dan ibu-ibu siapkan diri untuk memiliki support system yang ketiga. Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah kita harus memiliki keluarga yang mendukung. Anak kita mendukung, suami kita mendukung, istri kita mendukung, orang tua kita mendukung. Itu keren banget. Insya Allah kalau kita punya support system keluarga yang mendukung, maka bisnis kita akan dahsyat, akan luar biasa. Kita memiliki energi yang luar biasa. Doa-doa dari mereka itu kita butuhkan, support dari mereka itu kita butuhkan. Yang terakhir, ya, yang keempat, support system yang keempat adalah kita harus memiliki teman-teman yang punya energi, yang punya keinginan sama untuk maju. Makanya kita hari ini membentuk yang namanya leader forum, kita bentuk di sana. Siapa mereka yang pengen maju, kita maju berjamaah. Kita maju bareng, ya. Nah, ini yang hari ini yang sedang Mutib gencarkan. Kita akan membangun. Tapi jangan salah. Kita bukan hanya orang-orang Mutib yang akan kita bangun. Siapapun mereka yang pengen tumbuh, silakan. Brand manapun silakan, kita akan bantu. Yang penting selama itu adalah muslim, kita akan bantu. Karena kita adalah, targetnya adalah kita maju bareng, kita maju berjamaah. Nah, ini kembali. 4 disiplin sukses. Yang pertama adalah apa? Ibu-ibu, bapak-bapak masih ingat yang pertama? Menjadi pembelajar terbaik. Ya, siapkan diri kita menjadi pembelajar terbaik. Siapkan waktu kita. Dan jangan salah, menjadi pembelajar terbaik itu tidak mudah. Memiliki kebiasaan baru yang positif itu juga tidak mudah. Dan itu perlu perjuangan. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu memiliki kunci yang pertama, menjadi pembelajar terbaik. Terima kasih. Cukup sekian untuk episode hari ini. Mudah-mudahan nanti kita sambung lagi karena kita akan membuat episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.